Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulani Khairi. Di sini saya dari kelompok 11. Jadi judul makalah kami yang berjudul Kemajuan Iptek terhadap Perkembangan Islam. Jadi saya akan bahas terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan pengertian Iptek. Kita ketahui Iptek ini adalah ilmu pengetahuan teknologi. Dan ilmu dan pengetahuan adalah kata yang tidak boleh dipisahkan, tetapi tidak selamanya pengetahuan itu sebagai ilmu, melainkan pengetahuan yang diperoleh dengan metode tertentu yang bertepatan dengan para ilmuwan. Ilmu sebagai pengetahuan ialah pengertian ilmu pada umumnya. Ilmu adalah serangkai aktivitas maupun kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Dan selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan teknologi? Teknologi berarti kemampuan manusia atau masyarakat untuk menggunakan kekuatan alam untuk kepentingan hidupnya. Dalam menggunakan kekuatan alam bisa dilakukan dengan menciptakan alat. Biar manusia ini memudahkan pekerjaan seperti yang kita ketahui atau kita alami. Contohnya seperti traktor itu sangat mempermudahkan manusia dalam seperti membajak sawah dan sebagainya. Dan selanjutnya Iptek ini bisa disimpulkan bahwa kreativitas manusia yang berkaitan dengan peralatan dan bahan dan diwujudkan dalam bentuk bahan yang digunakan untuk membantu mencapai kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, dan menggunakan kekuatan alam untuk kepentingan hidupnya. Dalam menggunakan kekuatan alam dilakukan dengan menciptakan sebuah alat. Contohnya seperti alat membajak sawah. Dulu kita membajak sawahnya pakai kerbau, sapi dan sebagainya. Sekarang kita memakai teknologi sekarang. Supaya apa? Supaya untuk mempermudahkan manusia. Jadi cuma segitu yang saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Nur Milatina dengan NIM 105-2019-076 Prodi PGMI Unit 2 Semester 7. Di sini saya akan melanjutkan makalah kami kelompok 11 tentang kemajuan Iptek terhadap perkembangan Islam pada mata kuliah Iptek dan Islam. Selanjutnya, yang B, pandangan pendidikan Islam terhadap Iptek. Dalam tantangannya, dunia pembelajaran banyak dialami dengan bermacam perkara yang berkaitan dengan Iptek, tidak terlepas pada pembelajaran Islam pula. Sebagaimana yang disebutkan dalam karangan novel yang bertajuk Kapita Selecta, pembelajaran yang dirangkum oleh Habibie, berkata kalau ada 5 prinsip yang wajib dicoba dalam menggapai Iptek, yaitu yang pertama, melaksanakan pembelajaran serta pelatihan sumber energi manusia atau SDM dalam bidang Iptek yang relevan dengan pembangunan bangsa. Yang kedua, meningkatkan konsep warga teknologi serta industri dan melaksanakan usaha yang sungguh-sungguh dalam menyelesaikan konsep tersebut. Yang ketiga, terdapat transfer aplikasi serta pengembangannya terlebih jauh dari teknologi yang ditujukan pada pemecahan kasus yang nyata. Yang keempat, kemandirian teknologi, yaitu tanpa wajib tergantung ke luar negeri. Yang kelima, butuh terdapatnya proteksi terhadap teknologi yang dibesarkan di dalam negara sampai sanggup bersaing di internasional. Hingga pembelajaran Islam wajib yang menyeimbangkan konsep pendidikan dengan Iptek yang diberlakukan. Banyak orang yang berpikiran bahwasannya pembelajaran Iptek cuma hendak membatasi kemajuan Iptek pada suatu lembaga. Kenapa sebagian orang berpikir demikian? Sebab mereka cuma memahami kalau pembelajaran Islam yang sepanjang ini mereka pelajari cuma bertabiat modal serta aplikasi saja. Lalu, ilmu pengetahuan tersebut tidak menunjang
pertumbuhan iptek. Sementara itu, pembelajaran Islam bukan selaku alibi penghambat kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi pula. Tidak anti terhadap beberapa barang produk teknologi, baik yang ada di masa dulu sekali maupun saat sekarang. Sebagaimana yang dikatakan Kabib Toha yang berkomentar, dua strategi pembelajaran Islam dalam mengalami kemajuan iptek, yaitu adalah strategi global serta strategi sektoral. Strategi global ini mencakup dua pendekatan, yaitu sistematik serta proses. Pendekatan sistematik dalam bidang pembelajaran membutuhkan keputusan politik, sebab negara Indonesia ini selaku negeri kesatuan sehingga butuh disusun sistem nasional dalam bermacam bidang. Selanjutnya, pendekatan proses selaku kenaikan sistem pembelajaran nasional lewat pembelajaran yang berwawasan nilai. Itikat dari pembelajaran yang berwawasan nilai merupakan pembelajaran yang hingga pada hakikat ilmunya serta teknologi. Sebaliknya, strategi sektoral sendiri bertabiat temporal serta kondisional dengan itikat pendekatan yang ditawarkan tidak sanggup diimplementasikan pada tiap keadaan serta waktu. Dari pemaparan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwasannya pembelajaran Islam wajib sanggup bersaing di tengah pesatnya ilmu pengetahuan serta teknologi dengan bermacam tantangan yang sanggup dialami serta dipahami oleh generasi muslim, supaya tidak tertinggal oleh kebudayaan yang tumbuh serta diberlakukan. Tidak sedikit pula tantangan yang dihadapi oleh pembelajaran Islam, spesialnya di masa globalisasi, yang mana teknologi, transportasi, data, serta komunikasi hadapi kemajuan yang terus tumbuh sampai menimbulkan warga yang memperkenalkan fenomena baru, semacam perihal kerutinan hidup warga yang cenderung pragmatis, rasionalistik, serta berdaya saing. Yang mana tantangan ini sanggup menjadikan warga lebih mementingkan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat. Hingga disinilah pembelajaran Islam yang memegang peranan berarti selaku keseimbangan antara kedua perihal tersebut. Sebab apabila pembelajaran Islam cuma berpaku pada pembelajaran yang normatif serta dalam pikiran mereka seoptimal mungkin, mencakup semua statistik yang diperlukan dengan menggunakan manusia, baik yang dikenali maupun yang tidak diketahui. Statistik tentang ilmu pengetahuan dan zaman juga disebutkan berulang-ulang dengan menggunakan manusia, baik melalui manusia yang berkarakter untuk melakukan nazar. Apa itu nazar? Nazar adalah menjalankan metode melakukan pengamatan klinis dan penelitian semua gaya peristiwa alam dalam perjalanan alam semesta serta kondisi masyarakat dan historitas bangsa-bangsa bersejarah. Sebagaimana Allah berfirman, yang artinya, katakanlah Muhammad, apakah nazar? Nazar itu adalah mempelajari penggunaan metode medis dan mengesampingkan apa yang ada di langit dan di planet ini. Quran Surah Yunus ayat 101. Selanjutnya yang kedua, perintah menekuni ilmu pengetahuan serta teknologi. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul Allah sekarang tidak hanya memerintahkan untuk dipelajari sebaik-baiknya sesuai dengan wahyu yang berubah menjadi pada awalnya ditemukan, tetapi memiliki tujuan yang lebih besar dari ini adalah untuk memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia, makhluk untuk mempelajari, mengeksplorisasi, melihat apapun yang ada di alam semesta ini, dan memanfaatkan keberadaan manusia yang menggunakan identifikasi bercak, termasuk gangguan alam, gejala teknologi, catatan diri yang tertulis atau tidak tertulis. Jika Anda ingin bersenang-senang dalam situasi menuntut dan merespon isu-isu internasional,
yang dapat dilakukan dalam semua aspek kehidupan. Sistem gaya hidup manusia selalu mengalami perkembangan yang pesat, dari mulai maraknya manusia, bayi, habis itu anak-anak, manusia muda atau remaja, hingga tua, hingga antik, dan alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan ini tidak selalu sia-sia, tetapi ada pengetahuan di dalamnya. Sehingga manusia bisa mengejar teknologi dan zaman sejalan dengan Quran surat pada ayat 190 sampai 191 Allah berfirman, sesungguhnya pada saat diperkenalkannya langit dan bumi dan selisih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi manusia yang berakal, yaitu orang-orang yang menganggap Allah dalam keadaan berdiri atau duduk atau berbaring, turun, dan bahwa mereka merenungkan pertimbangan tentang penciptaan langit dan bumi atau mengumumkannya. Ya Tuhan kami, Anda tidak melakukan ini bukan untuk apa-apa. Maha suci Anda sampai Anda menjaga kami dari siksa api neraka. Dari uraian di atas dapat disimpulkan hadirnya teknologi dalam kehidupan manusia berarti hadirnya mungkin kenaikan keahlian berproduksi serta kenaikan taraf kehidupan dalam warga. Kunci seluruhnya merupakan keahlian memperoleh dan mengembangkannya. Dengan demikian, penciptaan serta pemakaian teknologi yang lebih besar hendak memperoleh keuntungan-keuntungan yang diraih bisa relatif jauh lebih besar dari kerugian-kerugiannya. Namun, sekecil apapun kerugian yang ada dan menjadi bibit kasus baru, pada saatnya akan kembali menjadi masalah utama. Pengenalan dan penggunaan era baru dan lebih tinggi dapat diulang serta seterusnya. Pengembangan iptek buat kepentingan iptek saja terlepas dari yang lain, spesialnya agama atau Islam, merupakan beresiko karena perihal itu bisa menjadikan pemiliknya angkuh ataupun juga pongah, apalagi bisa berdampak kurang baik. Ia menyangka dirinya luar biasa di atas segala-galanya. Lebih daripada itu, bisa menuhankan diri sendiri. Perilaku ini pula bisa menjadikan manusia berperilaku brutal, semacam memakaikan iptek buat memusnahkan manusia lain tanpa rasa perih kemanusiaan. Sehubungan dengan perihal tersebut, sehingga Islam mengarahkan supaya pemakaian iptek didasarkan dedikasi kepada Tuhan serta membuat itikad kita, serta tujuan mulia ialah kenyamanan, kesejahteraan, kemakmuran, serta kebahagiaan hidup umat manusia di muka bumi ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.